Woi, woi. Ya. Halo guys, selamat malam semuanya. Apa sih? Ulang, Apa jangan sih? halo gas anjir. Halo teman-teman. Oh iya, 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 salah. Siap. Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di acara webinar kita pada hari ini yang bertemakan Why Should You Feel Insecure? Nama aku Catherine yang akan menjadi moderator untuk sesi kita hari ini. Nah, kita sangat senang bisa nyambut kalian semua untuk hadir di webinar kali ini. Semoga dengan adanya webinar ini, kami harap dapat memberikan wawasan atau membantu kalian untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri aku. Nama aku Catherine Setiana Borpurba dari Fakultas Psikologi. Saya seorang mahasiswa. Nah, yang akan menjadi moderator di acara kali ini. Nah, tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai untuk webinar ini yang akan dibawakan oleh Nisi Angelina Site. Dipersilahkan. Oke, makasih Kak Catherine atas kesempatannya. Eh, Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Makasih banget udah mau join ke acara webinar pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita membahas tentang topik kita, izinkan aku memperkenalkan diri. Next. Sabar. Oh, oh, Oke, perkenalkan nama aku Nisi Angelina Site, biasa dipanggil Angel. Sekarang lagi kuliah di Psikologi Universitas Mercubuana dan bekerja sebagai staf konsultan perpajakan. Okay, next. Oke, sebelum kita membahas topiknya, aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Eh, Pasti teman-teman udah tahu kan insecure itu apa? Menurut teman-teman insecure itu apa sih? Coba teman-teman bisa on mic ataupun tulis di kolom komentar chat. Ayo teman-teman. Nggak ada yang salah kok. Ini kan aku nanya pendapat kalian tentang insecure itu apa. Tidak percaya diri, Kak. Kak Ilham. Yang lain apa? Menurut kalian insecure itu apa? Masa cuma Ilham doang sih yang jawab? Teman-teman yang lain nggak mau jawab juga. Oke, kayaknya pada malu ya. Yang jawab cuma Kak Ilham aja nggak apa-apa. Oke. Next dong, Kak. Kita mau bahas tentang insecure. Oke, jadi insecure itu adalah istilah untuk menggambarkan perasaan yang tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tak percaya diri. Insecure itu kan ada banyak ya teman-teman. Ada insecure tentang fisik, insecure tentang background pendidikan, insecure tentang ekonomi. Banyak kan teman-teman. Nah, jadi insecure itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. In dan secure. Secure itu artinya aman dan in itu artinya tidak aman. Jadi insecure itu bisa diartikan juga sebagai arti yaitu tidak aman gitu teman-teman. Next.
Nah, selanjutnya itu ada dari Abraham Maslow. Dia bilang kalau insecure itu adalah suatu keadaan yang dialami seseorang ketika merasa tidak aman, memandang dunia sebagai tempat yang mengancam, merasa manusia memiliki sifat yang membahayakan dan egois. Dan menurut Maslow juga, individu yang insecure itu biasanya adalah orang yang kurang merasa bahagia, selalu merasa ditolak, terisolasi, cemas, tegang, memiliki gangguan terkait self-esteem, serta pesimis terhadap kemampuan dirinya dan semua yang ada di sekitarnya. Emang bener kan teman-teman, kalau misalnya kita merasa insecure, pasti kita uh, kurang bahagia, karena insecure itu kan kan, takut ini nggak percaya diri dan segala macamnya. Kalau kita insecure tentang fisik kan kayak dituntut sama seseorang untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Itu kan bakal membuat kita tuh merasa ditolak, terisolasi, terus juga cemas, takut akan tanggapan-tanggapan orang lain terhadap kita. Itu kan ya teman-teman tentang insecure. Oke, next. Nah, ini 5 alasan mengapa kita itu mudah insecure. Yang pertama itu takut gagal atau takut akan penolakan dari lingkungan. Biasanya ketika kita takut gagal nih dalam menghadapi sesuatu. Misalnya kita mau apa ya? Mau ini deh, mau jadi influencer misalnya. Ketika kita mau mencoba jadi influencer, tapi kan kita insecure sendiri gitu loh, apa kayak kita merasa kurang percaya diri, kita kayak ada overthinking lah tentang yang lain-lain. Misalnya, kayaknya gue kayak gini deh, kayaknya gue nggak bisa deh, gini deh. Dan itu tuh apa ya, faktor yang membuat apa ya, kita mudah insecure ketika kita tidak percaya diri. Karena kita nggak percaya diri karena kita takut gagal, takut ditolak sama lingkungan. Jadi kita overthinking sendiri nih. Kalau gue ngelakuin ini, gue kayak gini nggak ya? Kalau misalnya aku ngelakuin ini, oh kayak gini nggak ya? Gitu. Itu bakal membuat kita mudah merasa insecure. Yang kedua itu adalah terlalu perfeksionis. Ini ya teman-teman, ketika kita kan manusia itu diciptakan sama Tuhan uh, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Ketika kita menjadi orang yang terlalu perfeksionis, apa-apa tuh harus perfect gitu. Terus tiba-tiba uh, ada satu hal yang nggak perfect nih di hidup kita. Misal kita melakukan sesuatu tuh selalu perfect, selalu bagus, tapi ada di satu momen di mana kita melakukan sesuatu tuh jadi bad atau kurang berjalan dengan lancar lah. Itu bakal ngebuat kita insecure karena merasa buruk banget, kenapa sih aku kayak gini nggak bisa gitu, padahal kan yang lain-lain aku bisa, aku perfect gitu. Itu bakal membuat kita tuh mudah insecure. Jadi kita sebagai manusia ya udahlah yang biasa-biasa aja, jangan terlalu banget perfeksionis. Perfeksionis kita bisa, boleh. Tapi kalau terlalu atau over perfeksionis, itu bakal ngebuat kita lebih gampang banget ngerasain insecure. Nah, yang ketiga itu kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu maksudnya di sini adalah kecemasan terhadap tanggapan-tanggapan orang lain terhadap kita. Kayak ekspektasi orang lain terhadap kita. Misal nih, kita ngelakuin sesuatu. Kita mikir nih, nanti kalau misalnya aku ngelakuin ini, orang lain bakal beranggapan apa ya? Gitu. Nanti kalau misalnya aku update story ini, orang lain bakal beranggapan apa ya? Kayak terlalu berpikir tentang orang-orang di sekitar kita gitu. Itu yang bakal ngebuat kita insecure. Padahal kan belum tentu orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita itu merhatiin kita gitu. Kayak bakal ngomenin kita gitu. Kan mereka kan punya pekerjaan sendiri ya. Nggak melulu memperhatikan kita. Kayak ngeliatin banget detail kita. Ini anak nih ngapain sih update story terus gitu, apa sih ini terus gitu, kayak ih alay banget sih, ini banget sih gitu. Kita kan berpikirnya kayak gitu kan karena takut sosial kayak orang-orang di lingkungan kita tuh ngejudge kita atau apa gitu. Padahal kan
ya kita nggak tahu orang itu merhatiin kita atau enggak gitu. Jadi itu yang bakal ngebuat kita lebih mudah insecure karena kita terlalu memikirkan tanggapan-tanggapan orang di sekitar kita. Nah, yang keempat adalah korban bullying. Di sini tuh banyak banget yang insecure karena dibully. Karena kan orang ngebully tuh pasti nggak mikirin kita kan. Kayak misal, ih, lo kok hitam banget sih? Ih, lo kok gendut banget sih? Ih, lo kok gini banget sih? Kok mukanya jerawatan sih? Gini, 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 segala macam. Biasanya itu bakal ngebuat kita tuh gampang banget insecure. Walaupun uh, aku mau contohin diri aku ya. Waktu SMA itu aku bener-bener gak memperdulikan tentang penampilan aku. Bahkan sepupu aku aja bilang aku tuh mukanya bopung banget waktu SMA. Itu bener-bener real. Karena rambut, ya udahlah bodoh, yang penting aku nyisir rambut gitu. Skincarean aku nggak pakai skincare. Lipstick tuh lip gloss aku pakai paling lip gloss kayak Nivea gitu yang nggak ada berwarna sama sekali. Pokoknya sangat-sangat tidak memperhatikan penampilan. Terus tiba-tiba teman aku bilang nih, teman-teman cowok aku bilang, ih kok lu kayak gini sih, kenapa nggak kayak dia sih gitu. Kayak dia membandingkan diri aku sama orang lain. Di situ aku sok tegar gitu, kayak aku kayak apaan sih, ya kan kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Kalau misalnya gue sama kayak dia, gue nggak spesial dong. Gue sama dong sama dia. Kita nggak ada keunggulan dong, nggak ada kelebihan dong gitu. Tapi aku balikin lagi ke dia kayak, coba gue tanya, lu kenapa nggak kayak Raffi Ahmad gitu kan? Yang kaya gitu kan? Aku balikin kayak gitu. Aku sok-sok tegar, tapi di dalam hati aku tuh ada rasa gimana ya, kayak aduh iya ya, kenapa gue nggak kayak gini ya, kenapa gue nggak kayak gini ya, gitu-gitu. Pokoknya kayak kenapa gitu. Itu yang bakal lebih mudah kita merasa insecure karena ya dibully gitu. Padahal kan apa ya, kembali lagi, kita tuh diciptain sama Tuhan tuh kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ketika kita di kayak gituin, ya walaupun kita tahu nih kita punya kelebihan, itu bakal lebih membuat kita mudah insecure lagi. Nah, yang kelima itu selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, biasanya cewek-cewek nih, cewek-cewek banyak banget yang kayak gini. Ngeliat TikTok sekarang kan, VT-VT-nya kayak, ih cantik banget ya, langsing banget ya, putih banget ya, tinggi banget ya. Kok gue kayak gini? Kok kayak gini? Itu apa ya? Janganlah seperti itu, karena ya itu, kalau misalnya kita sama kayak dia, langsing dan segala macem, ya kita nggak ada yang spesial gitu, kita nggak ada yang berbeda, nggak berbeda sama dia gitu, kita kayak sama aja sama dia, ya kayak manusia biasa. Jadi kayak ya bukan angel gitu. Kalau misalnya angel sama kayak Catherine, ya jadi Catherine 2 gitu, bukan angel aja gitu kan. Dan juga kita kan selalu menilai mereka kayak baik ya, ini kayak gini kayak gini kayak gini ya, ini cantik ya, gini gini gini. Tapi kita nggak melihat secara luas dia gitu, kita cuma melihat look doang. Belum tentu ketika kita mau menjadi dia, belum tentu dia tuh hal lainnya tuh kayak bahagia, belum tentu seenak yang kita lihat gitu teman-teman. Jadi kayak stop banget membandingkan diri kita sama orang lain. Oke, next. Oke, selanjutnya itu uh, kapan sih perasaan insecure itu perlu dikendalikan? Kan tadi kita udah ngebahas tentang alasan kenapa kita gampang banget insecure, mudah banget insecure. Nah, sekarang kita membahas kapan perasaan insecure itu perlu dikendalikan. Yang pertama itu ketika kita terjebak di dalam perasaan kurang layak untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Misal nih contoh, aku aku mau jadi dokter, tapi gimana ya, aku udah mau jadi dokter, kita kayak udah dirancang lah segala macam hal-halnya. Tapi ketika aku pengen
jadi dokter itu aku ada perasaan pasti kayak ada overthinkingnya kan. Kedokteran tuh harus belajar tentang ini loh gitu, harus nggak takut sama darah, harus kayak beda-beda gitu-gitu segala macam gitu. Kalau misalnya manusia yang normal-normal aja ya, itu bakal menjadi motivasi kita buat kita bangkit gitu, kayak kita lebih semangat lagi. Oke, gue harus belajar gini 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 gini. Tapi ketika kita insecure-nya itu malah ngebuat kita, aduh kayaknya gue nggak bisa deh di sini. Padahal kita belum nyoba. Padahal kita belum nyoba hal itu, padahal kita belum coba jalanin hal itu, tapi kita udah nyerah duluan, udah merasa kurang layak tanpa kita mencoba dulu gitu. Itu yang insecure yang harus kita kendalikan, fase yang harus kita kendalikan. Karena ketika kita belum mencoba sesuatu, kita itu apa ya, nggak akan tahu gitu hasil kedepannya seperti apa. Oke, contohnya aja kayak aku nih. Aku kan anak psikologi, aku kuliah di psikologi, terus aku juga sekolahnya di SMA. Dan sekarang aku malah kerjanya di perpajakan. Itu kan jauh banget ya, kayak psikologi di sini, perpajakan tuh di sini. Kayak sangat jauh gitu kan. Awalnya kayak aku merasa kurang layak nih, kayaknya aku nggak bisa nih di sini gitu. Tapi ketika aku coba lagi nih, aku coba deh, ya udah deh, coba aja deh. Kalau misalnya nggak bisa ya udahlah, apa-apa gitu. Ya ternyata aku bisa gitu. Kan karena sesuatu itu kan kita harus belajar dulu nih. Belajar dulu gimana sih caranya ngitung pajak itu gimana, ngitung PPh 21 itu gimana, terus buat laporan tentang keuangan itu seperti apa gitu. Ketika udah kita coba dan kita tahu, ya udah kita bisa gitu. Harusnya tuh ya itu kita lawan aja gitu, bukan malah kita berhenti untuk mencoba, atau ya udahlah aku nggak bisa lah, ya udahlah aku kayak gini aja lah. Itu jangan nih teman-teman, harus banget dikendalikan karena itu nggak baik untuk kedepannya. Oke, yang kedua adalah melewatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan diri karena merasa kurang mampu. Nah ini nih, poin kedua itu teman aku ada ya. Jadi dia itu belum mencoba sesuatu, apa ya, udah down sendiri gitu. Padahal udah dikasih kesempatan nih untuk mengembangkan diri dia. Kayak misal contoh, dia udah ditawarin sebuah kepanitiaan. Kan di kepanitiaan itu kan kita diajarin jadi leadership, kita diajarin untuk berkomunikasi, kita diajarin untuk berbaur dan kerjasama dalam tim gitu kan. Dia udah dikasih kesempatan nih. Tapi ketika apa ya ditawarin, dia nggak mau gitu karena dia merasa kayaknya nggak bisa deh, gue nggak bisa nih kayak gini gitu, nggak bisa nih gini 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 gini. Padahal ketika dia masuk nanti kan pasti semua orang tuh kan pasti ada fase di mana nggak bisa kan, terus diajarin apa gunanya belajar gitu loh, kayak nggak semua orang yang masuk ke panitiaan itu udah pernah menjalani kepanitiaan gitu kan. Pasti ada fase di mana dia harus belajar dulu. Gini loh caranya. Misal dikasih tanggung jawab. Ini gimana caranya nanya gitu kan. Nanti dikasih tahu ini segala macam gitu. Tapi dia udah overthinking duluan, udah kayak mikir, kayaknya susah deh, kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini 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 gitu. Nah itu tuh adalah rasa insecure. Insecure kan dia nggak percaya dengan diri dia kan, dia nggak percaya kalau diri dia itu bisa untuk menjalani kesempatan itu yang harus dikendalikan. Karena sampai kapan kita stuck di situ-situ aja gitu, kayak nggak ada salahnya untuk mencoba sesuatu walaupun nanti ujungnya itu nggak sesuai dengan harapan kita gitu, karena kan nggak ngebuat kita rugi kan, karena apa ya, sesuatu itu pasti ada pelajarannya kan, itu bakal ngebuat diri kita lebih berkembang lagi gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu memilih untuk mengurangi atau berhenti berusaha mencapai sesuatu karena perasaan takut gagal. Nah ini biasanya orang-orang yang gimana ya, yang udah
belum mencoba, gue udah menyerah gitu. Contoh nih kayak aku pengen daftar di UI nih, SBMPTN misal. Aku tahu kan kalau daftar di UI itu banyak banget saingannya, seluruh Indonesia gitu kan saingannya ke UI. Otomatis aku harus lebih banyak, lebih ekstra lagi untuk belajar, cari-cari materi, les dan segala macamnya gitu. Tapi ketika rasa insecure yang udah akut banget itu, kayak dia pasti bilang kayak itu kayaknya susah banget deh, kayak gue nggak bisa deh di sini karena saingannya tuh banyak. Udahlah, gue nggak usah belajar, atau juga ujungnya bakal ini juga gak diterima juga gitu. Nanti gue udah capek-capek belajar gak keterima lagi, untuk apa gitu. Harusnya orang yang bener kan dia kayak saingan gue banyak, berarti gue harus belajar lebih banyak lagi, berarti harus lebih oke lagi nih, harus lebih ditambahin lagi nih lesnya dan segala macam gitu. Tapi kalau orang yang insecure-nya udah akut kan pasti mikirnya ya udahlah, kayaknya ya udahlah berhenti aja deh belajarnya, males deh, atau ngurangin deh belajarnya daripada entar capek ujung-ujungnya juga nggak bakal keterima gitu. Itu insecure yang sangat perlu untuk dikendalikan ya teman-teman. Next. Oke, berikutnya cara kita tidak larut dalam insecure. Gimana sih caranya kita supaya nggak terlalu larut di dalam insecure gitu? Yang pertama itu adalah merefleksi ulang pada diri kita sendiri. Nah, merefleksi ulang pada diri kita sendiri itu di sini maksudnya, coba deh teman-teman pikirin lagi, rasain lagi. Insecure teman-teman itu tuh berasal dari diri teman-teman sendiri atau dari lingkungan teman-teman, dari eksternal teman-teman, kayak dari ekspektasi-ekspektasi orang lain tentang teman-teman itu seperti apa gitu. Coba kalian pikirin lagi, sebenarnya insecure gue ini dari mana sih gitu? Dari diri sendiri atau emang dari omongan-omongan atau penyebab-penyebab yang kayak orang-orang kamu kayak gini sih gitu, padahal kan kayak gini gitu. Coba pikirin lagi, sebenarnya dari mana gitu. Kalau misalnya dari luar, tentang insecure kalian tuh berasal dari luar gitu, ekspektasi orang-orang lain lah tentang kalian. Kalian emang nggak capek ya selalu dituntut untuk menjadi orang lain, ekspektasi orang lain kayak harus jadi seperti apa yang diekspektasikan oleh orang-orang lain. Misalnya deh tentang otak nih, kepintaran. Orang lain tuh berekspektasi seperti ini ke kalian. Kalian berusaha untuk menjadi apa yang mereka ekspektasikan gitu. Itu kan pasti setiap tahun, setiap generasi itu kan berbeda-beda tentang kepintarannya kan. Dari generasi Z mungkin ke milenial atau apa, atau ke alpha sekarang kan. Emang kalian nggak capek selalu dituntut untuk menjadi apa yang orang lain pikirkan gitu? Emang kalian mau aja gitu sampai kapan-kapan deh, nggak tahu kapan, selalu dituntut menjadi apa yang mereka mau gitu. Jadi kayak untuk apa teman-teman, karena hidup teman-teman itu ya dijalanin sama teman-teman sendiri kan, bukan sama tetangga, bukan sama temen, bukan sama orang random gitu, enggak kan. Jadi yang ngejalanin hidupnya siapa ya udah, hidup sesuai dengan yang kalian inginkan aja, nggak perlu harus menjadi sempurna, nggak perlu harus menjadi apa yang mereka ekspektasikan gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan itu terus ya nanti lama-lama bakal capek kitanya gitu teman-teman. Yang kedua adalah lihat insecure dari sudut pandang positif. Nah, di sini itu ternyata insecure itu bukan hal negatif aja. Insecure tuh ada hal positifnya. Yaitu ya kita bisa lebih tahu kekurangan diri kita seperti apa, dan kita bisa improve itu. Kita bisa improve kelemahan kita. Kita bisa improve kelemahan kita itu seperti apa gitu, teman-teman.
Eh, contohnya aja seperti ini nih, kayak aku aku tahu nih insecure kan, tahu kelemahan aku apa. Aku nggak bisa yang namanya masak. Aku bisa apa ya? Jadiin itu sebagai motivasi aku gitu. Oke, 1 tahun atau 2 tahun ke depan aku harus bisa masak gitu. Karena aku kan bakal jadi ibu, harus bakal apa ya? Masak lah untuk suami aku nanti, untuk anak-anak aku nanti. Ya masa kayak gini aja gitu. Nah, dengan kita tahu kelemahan kita kan kita bisa bakal lebih improve lagi kan. Kalau misalnya kita nggak insecure, kita pasti nggak tahu dong kelemahan dalam kita, dalam hidup kita itu apa. Kita cuman ya udahlah biasa-biasa aja. Nah, itu gimana caranya kita buat improve lagi diri kita gitu. Pasti kita bakal stuck di situ-situ aja, kita nggak akan berkembang, teman-teman. Dan satu lagi, itu sangat penting banget dikelilingi oleh orang-orang atau teman-teman yang support kita secara bener-bener support ya, bukan yang selalu membagus-baguskan kita gitu. Kita tuh perlu banget teman-teman yang ya kalau kita salah, kita dibilangin salah. Kalau misalnya kita bener, ya kita dibilangin bener gitu. Kalau misalnya dapet temen yang walaupun kita salah selalu dibagus-bagusin, ya udah nggak apa-apa, gini nggak usah ya, itu mah hal biasa, gini pokoknya gitu lah. Itu kan kita nggak bakal tahu ke apa ya, kelemahan kita atau hal yang negatif tentang diri kita kan. Dan ya itu nggak bagus teman-teman. Ketika kita dapat teman-teman yang support kita dengan yang bagus gitu kan, kayak kamu nih salah, harusnya kamu jangan kayak gini gitu, ini tuh kurang dewasa dan segala macamnya, itu ya bakal ngebuat diri kita tuh lebih improve lagi gitu teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Itu ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, next, menerima diri kita apa adanya atau self love. Di sini uh, gimana ya? Kita kan pasti punya kekurangan dan kelemahan kan. Jadi kayak apa yang kita merasa kurang dalam diri kita, apa yang kita bisa ubah ya kita ubah gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ya udah nggak bisa kita ubah, ya udah terima aja. Emang mau diapain? Kayak misalnya aku pendek kan, karena mama papa aku pendek. Gimana caranya aku supaya tinggi? Harus banget gitu apa yang kayak Lucinta Luna yang dipasang besi supaya tinggi itu, enggak kan? Ya udah, kita harus kayak menerima diri kita apa adanya, karena kita tuh yang udah dilahirin sempurna lah. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya tubuh yang lengkap. Ya kita harus kayak menerima diri kita. Emang nggak malu dengan orang-orang yang di bawah kita, yang lahir dengan kekurangan, misalnya cacat, atau dia nggak punya kaki, atau dia nggak punya tangan, mereka tetap kok menerima diri mereka. Ada kok yang berdamai sama diri mereka. Tapi kenapa ketika kita yang udah dilahirin sempurna nih, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya tubuh yang lengkap lah, kenapa kita nggak menerima diri kita gitu? Jadi kita harus lebih bersyukur lagi teman-teman, karena ya kembali lagi ya, kita itu punya kelebihan dan kelemahan. Jadi ya udah, kelemahan kita ya kita harus terima gitu, jangan dijadiin insecure ya, karena ya itu bisa menjadi hal spesial kita gitu teman-teman. Oke, next. Yang kedua, fokus pada kelebihan diri kita. Nah, di sini maksud dari fokus pada kelebihan diri kita tuh uh, gimana ya? Biasanya kan kita itu selalu fokus pada kekurangan ya. Kayak misalnya pun di tembok nih ada titik satu, itu kan kita fokusnya pada titik satunya itu kan, kita nggak fokus pada yang lain. Itu ibarat kekurangan kita deh, kita selalu fokusnya pada kekurangan. Nah, dengan kita fokusnya pada kekurangan itu kan, itu bakal lebih ngebuat kita lebih insecure lagi kan, kayak
nggak bisa gini nih, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Tapi ketika kita fokus pada kelebihan diri kita, itu bakal lebih apa ya, menurunkan rasa insecure karena kita tahu kelebihan dalam hidup kita itu apa, value kita itu apa gitu. Kayak misalnya dia kekurangannya nggak bisa masak, tapi dia punya kelebihannya, dia bisa buat kue atau dia bisa nge-baking gitu kan. Ya udah, kembangin kelebihannya itu gitu loh. Kekurangannya ini ya udah kita improve lagi. Kita bisa jadiin motivasi, oh iya gue nggak bisa masak, berarti gue harus bisa masak nih nanti gitu. Bukan malah dijadiin apa ya, insecure yang kayak ngebuat nggak pantas untuk orang lain atau apa-apa, tapi dijadiin insecure itu sebagai motivasi kita gitu, dan kita harus fokus pada kelebihan diri kita sendiri gitu teman-teman. Yang terakhir, next. Oke, yang terakhir itu bersyukur ya teman-teman. Bersyukur tuh sangat 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 penting dalam kehidupan kita, karena ya kita sekarang ada itu kan karena Tuhan ya, karena Tuhan udah kasih kesempatan kita buat ada di dunia ini. Tapi ketika kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan, udah dikasih wujud yang kayak ya udah lengkap gitu, kita masih tetap gak bersyukur, padahal banyak orang-orang di luaran sana yang memiliki kekurangan tapi masih banyak bersyukur, tuh kan malu banget ya teman-teman. Kayak kenapa gitu kita nggak bersyukur seperti mereka, kenapa kita tetap aja insecure dan segala macamnya, padahal di luar sana tuh banyak yang kekurangan atau yang insecure dengan keuangan keluarga. Coba deh lihat orang-orang di luar sana yang lahir tanpa sosok orang tua, dia nggak tahu orang tuanya di mana, itu sama aja kayak jatuh tertimpa tangga ya, udah nggak tahu keluarganya di mana, ekonominya juga pasti terguncang banget gitu. Tetap mereka ada bersyukurnya juga gitu. Tapi kenapa kita nggak insecure, kita insecure dan kita merasa kurang gitu, kurang bersyukur sama atas apa ya, apa yang Tuhan beri untuk kita gitu teman-teman. Kayak pokoknya mau ada kelemahan apapun di dalam hidup kalian, kayak kekurangan apapun, mulai deh syukurin. Siapa tahu apa ya, hal itu kan bisa kita ubah, bisa kita improve lagi. Ketika kita tahu kekurangan kita bisa ubah itu rasa insecure insecure itu gitu. Jadi ya udah bersyukur aja atas semua yang Tuhan berikan gitu. Kayak contohnya bersyukur itu bisa mulai dari kita bangun tidur. Itu kita coba deh kasih waktu 30 menit atau berapa menit gitu untuk kita ngelakuin hal yang kita suka. Misalnya sukanya baca buku, bangun tidur ya kita baca buku dulu gitu. Atau misalnya sukanya masak, bangun tidur ya masak dulu. Ya nikmati aja, bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih dan kita senang ngelakuin itu gitu. Atau teman-teman bisa juga 30 menit atau apa tanpa handphone. Kan tuh bakal ngurangi rasa insecure juga ya, karena kan di handphone kan sekarang kita buka Instagram aja munculnya cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng gitu kan, atau orang-orang yang kayak oh baru beli mobil baru nih gitu kan, tuh kayak memunculkan rasa insecure, kenapa nggak bisa beli ini ya gitu. Dengan kita meng-cut off handphone beberapa menit kan bakal terhindar dari rasa-rasa insecure itu ya teman-teman. Coba deh kalian mulai kayak gitu coba kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk webinar kita pada sore hari ini. Aku mau buka 2 pertanyaan deh untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh banget di komentar ataupun bisa on mic ya teman-teman. Nah, teman-teman udah buka sesi tanya jawab nih, udah selesai materinya. Buat yang mau nanya, boleh untuk 2 pertanyaan, 2 orang. Siapa yang mau nanya? Biar dijawab oleh
Kakak Angel. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Aku mau nanya, Boleh. Siapa tadi yang mau nanya? Sorry, maaf. Tadi siapa yang mau nanya? aku Giovan mau nanya, Boleh. em, bagaimana, apa sih kegiatan yang harus kita lakukan supaya bisa ngurangin rasa insecure kita? Oke, makasih Kak Giovan atas pertanyaannya. Eh, Hal yang bisa kita lakuin untuk mengurangi rasa insecure itu bisa aja kita kayak pergi ke panti asuhan mungkin atau ke tempat-tempat yang disabilitas gitu-gitu dengan kita melihat mereka kan mereka punya kekurangan kan ada yang mungkin Down syndrome gitu-gitu mungkin kayak nggak punya tangan atau tangannya dilahirkan cacat atau seperti apa gitu kan itu kan bakal uh, ngebuat kita tuh lebih bersyukur lagi biasanya aku kayak gitu sih kayak ngelihat orang-orang yang memiliki kekurangan bukan untuk membandingkan diri aku ya kayak ih kok kayak gini banget sih gitu bukan untuk kayak gitu tapi untuk lebih membuat apa ya aku lebih bersyukur lagi gitu atas hidup aku yang kayak uh, Tuhan ciptain tuh ya ini lengkap gitu mereka aja bisa menerima kan hidup mereka seperti itu gitu jadi kayak kenapa aku enggak gitu aku yang dilahirkan bisa dibilang sempurna aja masa tetap insecure sih gitu dengan aku melihat mereka ya kayak ngebuat aku lebih bersyukur lagi atau bisa juga cari kesibukan misalnya hobi kakak apa main futsal misalnya ya udah kita nikmatin aja hobi kita gitu kan dengan kita banyakin kesibukan bakal ngebuat pikiran kita itu gak kemana-mana ya kayak lebih sedikit waktunya untuk overthinking karena kan kita sibuk dengan di luar gitu misalnya main futsal atau misalnya ngapain gitu itu yang bakal lebih ngebuat kita rasa insecure itu kayak kurang gitu karena kita sedikit waktu buat berpikir gitu kak. Oke, makasih. Sama-sama kak.
Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Satu lagi loh. Mumpung yang materi di sini nanti kalau udah selesai nanyanya bayar. Kayaknya yang lain udah pada paham nih, Kak. Udah kayak ya udah bersyukur. Nggak insecure mereka ini Kak. Kenapa, Kak? Mereka ini nggak ada insecure-nya. Iya, Selalu bersyukur bagus dong mereka. ya. Mereka nggak insecure. Tapi insecure kan bagus juga ya, Kak, tadi kan untuk improve Ya, ya lagi. benar. Untuk kita ke depannya gimana ya, biar Ya, kita jadi lebih baik betul. lagi, lebih baik lagi. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau nanya lagi, kita akhirin aja webinar kali ini. Oh, ada foto guys. Sesi foto, dokumentasi. Ayo pada on cam dong, biar difoto dulu. Ayo, on cam, on cam. Yang lagi tidur, bahan sambil dengerin orang ngoceh. Duduk dulu, duduk tegak, bagus.